Ternyata Gus Wafi dulu benci sama Habib Hanif dan beliau mendoakan bahwa Habib Hanif semoga sakit. Nah, kita simak videonya. Dulu mengenal nama Habib Hanif, tapi baru kemarin ketika nasab para habaib sudah mulai dipertanyakan, sudah mulai diragukan, bahkan sampai taraf dibatalkan, saya sampai mendoakan semoga sakit gitu. Saya ikut lomba gitu. Kan fastabiqul khairat gak apa-apa, Bu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya, kita akan melihat sebuah video yang diupload oleh Habib Hanif bersama Gus Wafi, yang mana beliau dulu Gus Wafi benci sama Habib Hanif. Bahkan Gus Wafi mendoakan Habib Hanif supaya sakit. Nah, simak videonya agar tidak gagal paham. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya hormati seluruh ibu-ibu, ustaz yang hadir pada majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Wabil khusus kepada Raisul Majlis Ustadzah Umalah yang sangat saya hormati. Ini Al-Fakir sebenarnya tidak ada yang pantas untuk disampaikan karena Habib Hanif sudah menyampaikan secara lengkap. Dan dulu waktu Al-Fakir mondok di pesantren Sidogiri, waktu itu Habib Hanif juga masih mondok. Dan ada satu yang dulu terkenal di Sidogiri tentang Habib Hanif. Beliau kalau sudah lomba sulit dikalahkan. Kita itu khawatir kalau dalwa itu yang diutus adalah Habib Hanif. Nah, ketika Habib Hanif sudah gak ikut lomba, akhirnya kita senang gitu. Makanya kita selalu mendoakan beliau gagal ikut lomba gitu. Karena kalau beliau sudah ikut pasti juara satu itu. Susah ngalahin beliau. Insya Allah. Jadi sebenarnya dulu saya gak suka sama jenengan. Karena kalau lomba gak bisa dikalahin, Bib. Masya Allah. lomba apa kita tahu? Gimana, Bib? Lomba apa ya? Lomba khitobah, juara satu beliau. Saya sampai mendoakan semoga sakit gitu. Gak ikut lomba gitu. Kan fastabiqul khairat gak apa-apa, Bu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu, Masya Allah. Jadi sebenarnya sudah dari dulu mengenal nama Habib Hanif, tapi baru kemarin ketika nasab para habaib sudah mulai dipertanyakan, sudah mulai diragukan, bahkan sampai taraf dibatalkan. Alhamdulillah Allah takdirkan saya pribadi bertemu dengan beliau. Jadi apa yang beliau sampaikan barusan sangat benar, ibu-ibu, dan khususnya kepada ibu-ibu kompleks yang ada di perempatan biasanya. Nah, itu sekali tarik nafas 2 RT kan gibah semua. Nah, ini bahaya memang, Bu, ya. Itu bahaya karena madrasatul aulad itu adalah seorang ibu. Biasanya anak itu lebih condong kepada ibunya. 2017 waktu Al-Fakir duduk di kelas 3 aliyah di Pondok Pesantren Sidogiri, Ibu Al-Fakir wafat waktu itu. Saya ingat dulu ibu itu sering berpuasa, baca Quran, berpuasa, dan tidak banyak bicara. Saya perhatikan ibu saya setiap hari. Jadi kalau saya lihat tidak ada orang-orang yang sukses sekarang kecuali memang dari perjuangan orang tuanya. Kalau orang tuanya biasa-biasa saja, sulit ingin memiliki anak yang soleh, sulit sekali. Kalau kita baca sejarah para ulama, contohnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu dulu mondok, gara-gara ibunya wafat, lalu beliau gak punya biaya meneruskan pesantren, akhirnya pulang membantu ayahnya bekerja, Imam Az-Zahabi.
Nah, akhirnya beliau belajar kepada ulama-ulama di sekitar, terus berjuang. Dan ayahnya ahli puasa. Akhirnya tumbuhlah anak yang bernama Imam Syamsuddin Az-Zahabi, yang karyanya dibaca ulama sedunia sekarang. Sangat, sangat besar perjuangan orang tua itu. Jadi jangan pernah berharap ingin punya anak, ini dalam konteks agama Bu ya, bukan dunia. Kalau cuma dunia, ingin punya anak yang presiden lah, apalah, itu tidak perlu puasa bisa. Yang penting sekolah tinggi. Ini untuk agama. Jadi level orang-orang yang terkenal di langit gitu loh. Bukan level orang-orang yang terkenal di dunia. Yang di langit. Itu memang perjuangannya berat. Kenapa? Karena hadiah dari Allah berat. Hadiah dari Allah itu berat. Sehingga ada makalah man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh dalam agama, maka semua dosa anaknya juga akan ditimpakan kepada orang tuanya. Itu. Jadi suatu saat kalau orang tuanya ini di alam kubur mendapatkan dosa mencuri, naudzubillah, berzina, naudzubillah, merampok, ternyata yang melakukan anaknya, dia juga kedapatan tuh dosanya. Kenapa? Karena waktu kecil tidak difasilitasi untuk belajar agama. Nanti anaknya ini mengajarkan ilmu cara mencuri kepada murid-muridnya, itu terus dapat itu Bu. Lancar transferan nanti itu. Nah, itu yang ditakutkan kan seperti itu. Sehingga memfasilitasi anak untuk belajar agama itu sangat penting. Dan sekarang seolah-olah belajar agama itu mulai dianaktirikan Bu. Ujung tombak, terutama ibu-ibu ya, kalau mau ngambil mantu biasanya ya dipandang dulu itu apa Bu? Bukan agama. Ijazah rata-rata Bu. Lulusan apa? S1, S2, S-Krim, dan lain sebagainya Bu. Ya. Kerjanya apa? Nah, nanti pertanyaan kedua, gimana agamanya? Seiman nggak? Gitu biasanya Bu. Biasanya. Makanya Al-Fakir kan di Jawa Timur Bu ya. Di Jawa Timur sulit, di Probolinggo, mencari orang yang nggak pakai hijab sulit Bu. Giliran Al-Fakir main ke Jakarta, kayak kiamat itu besok kayaknya Bu. Ini karena di majelis saya kelihatan semuanya pakai hijab. Saya keliling-keliling di Jakarta nyari anak yang pakai hijab itu bisa dihitung loh Bu. Banyak Bu. Oh iya, kalau di majelis banyak. Ya, giliran pakai hijab Bu, hijabnya itu beda dengan ajaran agama gitu. Ada pakai hijab tapi pakai kaos. Wah, ini Islam sejati kata saya. Nah, itu kan nilai-nilai agama sudah mulai berkurang, sehingga ketika ada wanita pakai cadar dipanggil ninja kan Bu ya. Berarti yang nggak pakai kerudung Tarsan gitu. Ya, istilah-istilah seperti itu kemudian berkembang dan masuk biasanya pelajaran itu di berbagai sekolah, sehingga anak yang tidak difasilitasi agama di rumah akan mudah terpengaruh Bu kepada kajian-kajian barat itu. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu selalu berpesan kepada murid-muridnya bahwa sayati 'alan nasi zamanun tumatu fihi shalah. Akan ada datang suatu zaman nanti di mana orang-orang sudah gak sholat. Sekarang saja kita mendengarkan azan, sholatnya hampir asar. Ya, maghrib gak cepat sholat Bu, tapi sholatnya hampir isya. Ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada orang mengatakan cukup ingat Allah, tidak usah sholat. Ada. Sayati 'ala nasi zamanun tumatu fihi sholah. Nanti akan datang suatu zaman orang sudah mulai meninggalkan sholat Bu. Anak-anak kita saja untuk nyuruh sholat sampai umur belasan tahun sangat sulit kan? Sangat sulit. Ayo sholat harus digerebek terus. Kayaknya sholat itu sudah menjadi tanggungan, bukan menjadi kewajiban. Kayak orang lagi punya hutang, bayar jatuh temponya besok gitu loh. Nah ini kan sudah mulai beneran apa yang disampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa sholat sudah mulai ditinggalkan. Wa yushrafu fihil bunyan. Akan datang nanti suatu zaman di mana bangunan akan dibangun tinggi-tinggi. Sekarang terjadi nggak Bu? Perhotelan, mall,
gedung, rumah sakit, semuanya. Wa yushrafu fihil bunyan. Kemudian wa yakthurut tala'un wal halaf. Akan banyak orang yang saling mencaci maki dan orang yang dikit-dikit bersumpah. Saya pernah ke pasar, Bu, nanya jeruk harganya berapa, sumpahnya 3 kali, Bu. Berapa jeruk? Wah, wallahi, tallahi, billahi ini manis. Saya nyari yang kecut, Pak. Oh, nggak ada kalau yang kecut katanya. Nah, jadi bayangkan, sumpah itu sudah seperti bumbu sekarang. Kayaknya sudah mulai banyak orang-orang, bahkan apalagi yang disumpah jabatan, Bu. Itu bertahan 1 jam itu sumpahnya. Setelah itu, maafi syekh. Sudah, wallahu a'lam. Akan banyak nanti orang yang mudah bersumpah dan saling melaknat. Wa takthurur risya waz zina. Dan akan banyak orang yang berzina dan akan banyak orang yang ngambil uang suap. Terjadi nggak ini sekarang, Bu? Perzinahan, Bu. Saya sudah hampir 2 tahun ketika sudah sering ke Jawa Barat, mau di hotel bintang 3, 4, 5, 6 sampai 200, Bu. Melihat wanita-wanita yang membuka aurat, apa itu? Wanita panggilan, ya. Itu banyak sekali di perhotelan, Bu. Ketepatan saya kalau ke Jakarta mesti sendirian di hotel. Jadi iman kuat, imron nggak kuat, Bu. Begitu. Sehingga kan gimana kok bisa? Ya. Padahal di sini ulama banyak. Kenapa? Karena banyak orang tua yang kurang memfasilitasi anak kepada belajar agama. Begitu. Nah, fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian sudah sampai di zaman itu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian sudah sampai di zaman di mana orang sudah malas sholat, bangunan sudah dibangun tinggi-tinggi, banyak orang yang mudah bersumpah dan saling melaknat, dan juga banyak terjadi zina dan riswah uang suap. Kalau kalian sampai di zaman itu, fannajatu, kata beliau. Selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Lalu murid-murid sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri waktu itu, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? 2 caranya. 1, kun hilsan min ahlasi baitik. Tidak usah keluar rumah kalau nggak penting. Itu satu-satunya cara. Kalau kita ingin terjaga dari fitnah di akhir zaman itu, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Kalau bukan karena silaturahim, tidak usah keluar rumah. Kalau bukan karena bekerja, tidak usah keluar rumah. Kalau bukan karena untuk beli beras, minyak, tidak usah keluar rumah. Kalau bukan cuma kepentingan yang masih bisa ditolerir, tidak usah keluar rumah, kata beliau. Itu yang pertama. Satu-satunya cara. Yang kedua apa? Wa kuffa yadaka wa lisanak. Jaga lisan dan tangan kalian. Karena semua dosa melalui lisan. Lisan ini gara-gara lisan, Bu, tetangga bertengkar. Gara-gara lisan orang sakit hati. Makanya di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, Bu. Yang dikunci lisannya. Yang lain dikasih izin berbicara, tangan boleh berbicara, kaki boleh jadi saksi. Andaikan lisan yang diberikan izin oleh Allah, maka akan berkelip, bersumpah dan lain sebagainya. Lisan ini, Bu. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Sehingga ada sebuah riwayat bahwa nanti di surga itu salah satu orang yang dilarang masuk surga adalah an-namam. Orang-orang yang suka mengadu domba, Bu. Di depan kayak iya, di belakang ternyata enggak. Di depan baik, ternyata di belakang gibahin. Nah, itu menyampaikan kemudian keburukan orang ini kepada keburukan orang lain. Saling bertengkar gara-gara satu orang ini. Itu namanya suka adu domba. Orang-orang seperti itu diharamkan oleh Allah masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi pesan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ada 2. Kalau kalian sudah sampai di zaman itu, 1, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting. 2, jaga lisan dan tangan kita dari apa-apa yang dapat merusak amal ibadah dan amal baik kita. Mungkin itu sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi.
wal afu minkum. Sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya, memang kita sudah sampai di zaman yang diceritakan oleh Gus Wafi. Kita sudah di akhir zaman. Bagaimana di zaman ini sangat banyak fitnah, adu domba antara ulama-ulama, para habaib, para kiai. Inilah kita harus menjaga diri agar selamat dari hal-hal yang tidak baik. Semoga kita diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Kita mengikuti yang benar. Semoga kita akan mendapat surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.